Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, hari ini kita akan ditaburkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yeremia 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Disuruh Tuhan maau manobusi bobat abit sian lenen, jana aso hupake, tapi nada tola sornop konot kuituaek. Dalam bahasa Indonesia. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan. Ikatlah itu pada pinggang, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini merupakan suruhan daripada Allah kepada Yeremia untuk membeli ikat pinggang dari lenan. Ikat pinggang dari lenan sesungguhnya dibuat daripada sebuah kayu ataupun tumbuh-tumbuhan lenan. Dan setelah diolah, maka kain itu akan menjadi kain yang begitu berharga dan mahal, dan biasanya dipakai oleh para imam dalam penyembahan, diikatkan kepada pinggang sebagai simbol kekuatan dan kedekatan. Dan setelah itu, para perempuan juga ketika sudah memakai kain lenan sebagai simbol kemewahan, simbol sesuatu yang menjadi istimewa. Namun pada firman ini, Allah menyuruh Nabi Yeremia untuk membeli kain lenan yang menjadi ikat pinggang yang diikatkan pada pinggangnya. Setelah dibelikan oleh Yeremia, maka disuruh Tuhan diikatkan di pinggang dan tidak boleh dicelupkan ke air. Namun setelah dipakainya, disuruhlah untuk diletakkan di celah-celah gunung. Setelah diletakkan beberapa saat, disuruhlah ditinggalkan oleh Yeremia juga ikat pinggang tersebut. Setelah beberapa saat lamanya, dengan tanpa dikenakan kepada air, dicelupkan ke air, dan disuruhlah Yeremia untuk mengambil ikat pinggang kembali kepada dari gunung, celah-celah gunung tersebut. Setelah diambil, maka kelihatanlah ikat pinggang tersebut sudah lapuk, tidak terpakai lagi. Dan itu mengingatkan kepada Yeremia dan kepada umat Israel. Sesungguhnya Tuhan sudah mengangkat mereka menjadi orang istimewa. Tuhan sudah menjadikan mereka menjadi berharga di mata Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Dan ternyata di dalam menyikapi kehidupan kedekatan dengan Tuhan tersebut, umat pilihan Allah menjadi sombong, tinggi hati, dan melupakan Tuhan melalui penyembahan-penyembahan berhala, melalui sikap-sikap yang jauh daripada Allah, di mana kekerasan penindasan terjadi, di mana sikap yang semena-mena terjadi dari para pemimpin kepada umatnya. Penyembahan-penyembahan kepada ilah-ilah lain dilaksanakan dengan begitu banyaknya di tengah-tengah bangsa itu. Maka Allah menyatakan simbol ini, di mana umat yang pilihan Allah tersebut yang dijadikan Allah menjadi istimewa, dijadikan Allah menjadi istimewa tersebut ketika sudah dimasukkan ke dalam sela-sela gunung akan menjadi tidak terpakai lagi dan buruk, dan cuma satu fungsinya adalah untuk dibuang. Demikian umat Allah ketika sudah dipilih Allah, ternyata ketika sudah menjauh daripada Allah akan menjadi buruk dan tidak berguna lagi, tidak bisa diandalkan lagi, karena mereka sudah cemar dan tidak berfungsi lagi. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kepada orang percaya sampai pada saat ini. Ketika kita sudah dijadikan Allah menjadi biji matanya, menjadi orang-orang istimewa, menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Allah, sesungguhnya mari kita jauhkan daripada hidup yang cemar. Mari kita jauhkan daripada sikap-sikap yang mendukakan hati Allah, yang menjadi menduakan Allah
dalam kehidupan kita. Bisa saja manusia tergoda dengan harga diri, bisa saja juga tergoda dengan jabatan, bisa saja tergoda dengan dunia ini yang menjauhkan kita daripada iman kepada Allah, menjadi kepada keinginan dunia dan keinginan kemanusiaan kita. Firman ini mengingatkan kita, ketika kita sudah dijadikan Allah istimewa, ikatkanlah itu menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Jadikan hak istimewa ini menjadi memuji memuliakan Allah dan menyembah Allah senantiasa. Karena ketika kita sudah menjauh dari Allah, maka sesungguhnya kita menjadi buruk, tidak terpakai lagi, dan tidak bisa diandalkan lagi. Oleh karena itu, ketika Allah sudah memilih kita menjadi orang-orang istimewa, peliharalah terus iman kepercaya kepada Allah. Tantangan mari tetap kita hadapi dengan iman. Sukacita juga mari kita hadapi dengan iman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari tetap dekat kepada Allah. Karena ketika kita dekat dengan Allah, maka hak istimewa yang sudah diberikan Allah, yang sudah dijadikan Allah menjadi dekat dengannya, maka kita akan tetap merasakan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kedekatan dengan Allah menjadikan kita menjadi berharga. Kedekatan dengan Allah menjadikan kita menjadi istimewa. Dan kedekatan dengan Allah menjadikan kita sebagai umat pilihan yang dipilih, dipelihara, dan dijaga Allah senantiasa. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kita bahwa janganlah menjadi buruk dan menjadi lapuk, tidak berguna lagi. Namun gunakanlah hak istimewa yang sudah diberikan Allah itu untuk menjadi memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sepanjang hari ini, marilah kita mempertahankan hak istimewa sebagai umat pilihan Allah. Jangan biarkan lapuk dan buruk, namun biarkanlah itu untuk menjadi tetap istimewa sampai kepada Maranatha. Oleh karena itu, mari sebagai orang istimewa tetap mempertahankan hak istimewa sebagai milik kepunyaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami dipilih Allah, dibeli Allah daripada keberdosaan kepada keselamatan. Oleh karena itu, jadikan hak istimewa kami untuk tetap di mana kami menghidupinya dengan sebuah ketekunan, sebuah tetap mempertahankan iman kami kepada Kristus Yesus. Tuhan yang baik, biarlah firman-Mu menjadi berakar bertumbuh dalam kehidupan kami. Hamba berdoa kepada seluruh umat yang mendengarkan channel ini. Berkati mereka di dalam segala kehidupan, aktivitas, pekerjaan sepanjang hari ini. Biarlah tangan Tuhan mengurapi mereka, memberkati mereka, melimpahkan sukacita. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedih Engkau hiburkan, yang meminta Engkau berikan sesuai dengan kasih dan rahmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami sepanjang hari ini di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.